Ustadz Abdul Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman da'imain mutalazimain ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Partisipan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya bagi Allah. Atas berkat rahmat dan hidayahnya kita berjumpa kembali di acara kajian kafah Nuo Nasalul Marofis pada hari ini, yang biasanya tiap hari Selasa kita bicara tentang filsafat. Walaupun saya melihat Pak Dr. Mula Warman sudah berubah, bukan filsafat lagi. Beliau berubah menjadi sejarah. Benar. Nah, kalau saya tetap ya, karena saya tidak tahu sejarah, taunya filsafat aja. Kemarin Ustadz Mula Warman bacaan kitabnya katanya udah selesai, Ustadz, jadi ganti ke sejarah. Oh iya. Ya itu ya terserah ya narasumbernya. Insya Allah saya tetap akan melanjutkan kajian tentang filsafat. Dan tentu saja kita bersyukur ya, karena kita bisa saling berbagi pahala. Berbagi pahala maksud saya itu adalah ketika saya dan Ustadz Abdul Karim, ya, Karim Bakri hadir di sini, tapi tidak ada pesertanya, ya pahalanya dikit. Tapi karena ada peserta, jadi pahalanya banyak. Jadi ketika kita menghadiri sebuah kajian keislaman, ya, atau katakanlah majelis ilmu, maka pahalanya itu bukan hanya karena kita hadir. Ya. Tentu saja pahala pertama adalah karena kita hadir. Pahala kedua karena kita belajar agama. Pahala ketiga adalah karena kita berpartisipasi, ya, dan membuat orang berpahala gara-gara kita. Jadi saya bisa berpahala dengan Ustadz Abdul Karim karena ada jamaah yang hadir. Kalau tidak ada jamaah yang hadir, pahala saya nggak ada. Jadi pahalanya berlapis-lapis karena itu tadi. Ya belum lagi kalau dikali 10. Kalau Allah kan setiap amalan baik akan dikali 10. Oke, tema kita pada hari ini adalah asal mula iman. Nah, asal mula iman ini saya tidak memulai dari kata hidayah. Ya kenapa? Karena saya pikir kalau sudah hidayah ya udah selesai, tidak bisa dibicarakan lagi. Walaupun mungkin ada pembicaraan tentang hidayah, ya ilmu saya tidak bisa ke sana, tidak paham mungkin. Jadi saya bicara di luar itu, di luar hidayah. Nah, karena kita kajiannya filsafat, ya kita ya tetap bicara tentang filsafat, dimensi filsafat ya di dalam iman. Ya filsafat itu kabarnya bermula dari 3 hal. Yang pertama dan yang kedua itu terjadi berurutan. Sedangkan yang ketiga bisa disebut berdiri sendiri. Ya, apakah ketiga hal itu? Sesungguhnya kalau istilahnya filsafat bermula, dari sini mungkin lebih mudah dipahami kalau kita sebutkan berpikir bermula dari sini. Ya, berpikir itu bermula dari 3 hal ini. Pertama apa? Yaitu keheranan. Yang kedua adalah kesangsian atau keraguan. Dan yang ketiga adalah kesadaran akan keterbatasan. Jadi ada 3 yang membuat orang atau memicu manusia biasanya mulai berpikir, atau kalau dalam bahasa filsafatnya yang mulai berfilsafat, ya. Yang pertama adalah keheranan, yang kedua adalah kesangsian, dan yang ketiga adalah kesadaran akan keterbatasan. Nah, yang pertama adalah keheranan. Ini bahasa Indonesia ya, keheranan. Saya menggantinya, ya, karena di buku disebutnya keheranan, tapi saya cenderung menggantinya. Bukan keheranan, ya, tetapi keterpesonaan. Maksudnya sesungguhnya keterpesonaan. Kenapa saya ganti? Karena biasanya kalau diartikan keheranan itu lebih cenderung kepada ketidakpercayaan kalau dalam bahasa Indonesia. Ya misalnya ada orang saya misalnya berkata kepada Ustadz Abdul Karim, saya heran kamu kok bisa kuliah S2 sekarang. Nah, itu kan kayak tidak percaya. Tapi padahal sebenarnya bukan yang dimaksud tidak percaya di sini, tapi
terpesona. Jadi wow gitu. Jadi ketika manusia melihat alam, kemudian lahir keterpesonaan. Ya. Nah, cuma memang biasanya karena terpesona, orang bahasanya itu tidak percaya. Ya. I can't believe it. Saya tidak percaya atau unbelievable. Tidak. Walau sesungguhnya maksudnya heran, sesungguhnya maksudnya terpesona, takjub, tetapi bahasanya tidak bisa dipercaya. Ya, kayak gitu. Makanya biar lebih mudah dipahami, saya menyebutnya dengan keterpesonaan. Bagaimana keterpesonaan bisa memicu orang berpikir atau berfilsafat? Ya karena kenyataannya alam raya ini menyediakan kekayaan bahan yang tak terbatas, ya, yang bisa membuat manusia terpesona, tidak habis-habisnya terpesona. Kalau saya sebut tentu saja tidak muat, ya, karena ada sangat banyak. Ya sebutkan saja misalnya pergerakan benda-benda langit, itu membuat orang terpesona. Kemudian keanekaragaman hayati, kehidupan maupun benda-benda mati, itu juga bisa membuat orang terpesona. Kemudian alam raya ini yang tak terbatas, ya, sangat besar dan konon terus expanding, semakin besar dan membesar, itu juga bisa membuat orang terpesona. Tetapi bukan hanya yang besar-besar itu yang membuat orang terpesona, yang kecil-kecil juga ya membuat orang terpesona. Mungkin kepada virus corona ini juga orang terpesona. Kok bisa ya ada makhluk kayak gini? Kemudian batang tubuh manusia, ya tubuh kita ini, tubuh jasmani ini juga bisa membuat orang terpesona. Kok bisa ya tubuh seperti ini? Ya, bisa berpikir dan seterusnya. Jadi bahkan memahami atau mengamati, ya, bagaimana alam raya ini berjalan apa adanya saja, itu sudah cukup untuk membuat kita terpesona. Atau belum paham, baru ngelihat saja, baru melihat, ya, orang sudah kita bisa terpesona. Bagaimana alam bisa berjalan seperti ini, bisa berlangsung seperti ini. Wah, selamat datang Guru Ta Muhammad Yunus Pasan Resang. Beliau tersenyum, fotonya. Oke, kemudian bahkan orang bisa terpesona, kok kita bisa mikirin yang itu. Nah, kita mikirin yang itu saja, itu sudah bisa membuat terpesona. Karena barangkali kita adalah satu-satunya makhluk yang mikirkan itu. Saya tidak tahu sih, saya belum pernah menjadi kuda. Apakah kuda itu memikirkan hal yang sama? Tapi biasanya manusia berkata, kuda nggak mikirin yang seperti itu. Manusialah yang memikirkan. Manusialah yang setiap hari terpesona. Nah, keterpesonaan itu, ya, setelah terpesona, itu kemudian menstimulasi yang kedua. Yang kedua apa tadi? Yang kedua adalah kesangsian. Ya, keraguan. Jadi setelah terpesona, sudah menjadi bawaan manusia, itu kemudian sangsi, ragu. Ragu sesungguhnya ini tidak semata-mata negatif, ya, karena sesungguhnya kesangsian itu adalah berisi, ya, rentetan, berisi gugusan pertanyaan yang meminta jawaban. Ya, macam-macam pertanyaan yang muncul ketika orang terpesona. Misalnya, bagaimana semua hal itu bisa demikian adanya? Ya, bagaimana matahari seperti itu? Bagaimana bulan kok bisa seperti itu? Ya. Bagaimana kok Ustadz Abdul Karim kok ganteng kayak gitu? Jadi setelah melihat Ustadz Abdul Karim terpesona, kemudian bertanya, kok bisa ya ada makhluk seperti ini? Misalnya. Jadi setelah terjadi keterpesonaan, kemudian disusul dengan kesangsian. Nah, kesangsian di sini dimaksud adalah gugusan, rentetan pertanyaan yang memberondong, ya, memberondong keterpesonaan itu. Pertanyaan yang lain misalnya, apakah ada kekuatan di balik segala yang mempesona itu, atau tidak ada? Atau pertanyaannya seperti ini, apakah memang itu kenyataannya memang mempesona, ya, atau saya aja yang gagal memahami sehingga saya terpesona,
Seandainya saya memahami dengan baik, mungkin saya tidak terpesona amat. Nah, intinya keterpesonaan itu akan diikuti ya ratusan bahkan ribuan pertanyaan. Nah, keterpesonaan yang sudah terlebih dahulu hadir itu kemudian ditanyakan, ya, dipertanyakan, diragukan, atau diberondong pertanyaan oleh yang namanya kesangsian. Nah, itu adalah proses yang manusiawi, ya, itu proses yang wajar. Memang manusia itu sudah dibentuk kayak gitu setelah dia lahir, ya, sudah dibentuk suka nanya. Kalau saya mengistilahkan manusia itu makhluk kepo, pengen tahu aja, pengen tahu. Nah, dari keterpesonaan itulah muncul rasa ingin tahu. Lewat apa? Ya, lewat kesangsian. Nah, apa dampaknya setelah kesangsian itu terjadi? Ya, kesangsian itu terjadi, kemudian dampaknya minimal ada dua. Ya, pertama adalah keterpesonaan tadi yang pertama itu berlanjut. Ya, bisa berlanjut walaupun sudah banyak kesangsian yang datang, tetapi keterpesonaan tetap berlanjut. Bisa seperti itu. Tetapi bisa juga keterpesonaan itu berhenti. Ya. Ya. Jadi awalnya tadi terpesona, tapi setelah tahu, ya kemudian berhenti. Bagaimana sebuah keterpesonaan bisa berhenti? Ya, keterpesonaan biasanya berakhir ketika kesangsian, ketika pertanyaan-pertanyaan yang ada itu telah merasa, ya merasa. Saya sebut merasa karena belum tentu ketemu jawabannya, tapi sudah merasa menemukan jawaban. Jawabannya seperti apa? Jawabannya berbentuk pola-pola sederhana. Pola-pola sederhana itu untuk apa? Untuk menjelaskan semuanya. Ya, pola-pola sederhana untuk menjelaskan semuanya. Nah, pola-pola tersebut kadang disebut teori, ya, teori. Misalnya orang yang pertama kali melihat mentari pagi mungkin akan terpesona dengan mentari pagi. Wow, ini sangat amazing, sangat luar biasa. Tetapi ketika besok dia ketemu lagi, kemudian lahirlah teori. Setiap jam 6 pagi pasti akan terjadi. Ya, misalnya, teorinya seperti itu. Itu yang saya sebut dengan pola-pola sederhana. Nah, biasanya setelah orang menemukan pola-pola sederhana itu, katakanlah contohnya setiap jam 6 pagi pasti akan terjadi itu, maka rasa terpesona itu mulai perlahan hilang. Ah, ternyata gitu doang. Ternyata hanya seperti itu. Jadi, walaupun belum tentu jawaban yang ditawarkan itu sudah merupakan jawaban yang benar. Tetapi biasanya setelah ketemu jawaban, sesederhana apapun, biasanya, atau bukan biasanya, kadang keterpesonaan berakhir. Nah, itu yang disebut teori. Sehingga ketika matahari belum terbit esok pagi, di kepalanya sudah ada teori, oh pasti terbit. Misalnya. Nah, begitulah seterusnya. Begitu ceritanya bagaimana sebuah keterpesonaan berakhir. Ya. Karena adanya ukuran, karena adanya pola, ya, yang dianggap sudah baku. Nah, dampaknya adalah tidak ada lagi potensi untuk terpesona, tidak ada lagi potensi untuk takjub, ya. Tidak ada lagi potensi untuk terkejut. Ya. Padahal potensi terkejut itu yang membuat orang terpesona. Nah, tapi karena sudah merasa ada ukuran tentang hal itu, ada pola yang bisa dipakai untuk memahami hal itu, maka tidak lagi ada keterkejutan. Tetapi ya tidak semata-mata keterpesonaan itu berhenti, kadang juga berlanjut. Ya, ada kemungkinan lain yaitu keterpesonaan tetap berlanjut. Nah, apa yang saya ceritakan tadi tentang teori itu disebut pengetahuan. Nah, inilah salah satu penyakit pengetahuan. Penyakit pengetahuan itu sering memupus keterpesonaan, sering menghilangkan keterpesonaan. Ya. Itulah kalau di dalam filsafat disebutkan, ketika orang sudah merasa tahu, maka dia berhenti menjadi filosof. Ya. Jadi ketika orang sudah mulai merasa tahu, sudah merasa menemukan pola-pola, ya, saya sebut tadi pola-pola,
atau sudah merasa menemukan teori ya untuk menjelaskan banyak hal, maka keterpesonaannya berhenti, pemikirannya pun berhenti. Dia sudah mulai berhenti berpikir. Istilahnya di dalam filsafat, dia sudah mulai pensiun menjadi filosof. Makanya di dalam filsafat itu disebut anak kecil lah adalah filosof sejati, karena dia selalu ingin tahu. Tapi kalau sudah mulai gede kayak saya dan kayak Ustadz Abdul Karim, sudah mulai malas untuk mengetahui. Paling juga segitu doang. Padahal ilmu kita sungguhnya sedikit, tapi kita merasa banyak. Karena banyak ilmu kita merasa mulai kehilangan ya keterpesonaan itu. Tetapi tetap ada kemungkinan keterpesonaan berlanjut. Dengan seperti apa keterpesonaan itu berlanjut? Ya. Salah satu bentuk berlanjutnya keterpesonaan adalah ketika kita melihat, ya, ketika kita mampu menjelaskan bagaimana alam raya ini bisa berjalan seperti ini. Bagaimana kondisi sosial kok bisa seperti ini. Jadi kita terpesona pada gugusan ilmu pengetahuan itu sendiri. Luar biasa ilmu ini. Misalnya ada ilmu sosiologi misalnya. Sebuah ilmu yang melahirkan jutaan jilid buku. Ya, kalau kita mau renungkan, ya kita akan terpesona juga. Bagaimana kok sebuah aturan masyarakat itu bisa mendapatkan rumusan-rumusan, ribuan pola, ribuan teori yang melahirkan ratusan ribu bahkan mungkin jutaan jilid buku. Ya, itu adalah sebuah keluar biasaan tersendiri. Nah, itulah yang biasanya oleh para pakar, kalau dia tetap ingin menjadi pakar, ingin tetap menjadi pemikir, dia akan terus mengasah rasa terpesonanya itu. Ya, dia akan terus merasa rasa terpesonanya terhadap objek kajian yang dia geluti. Ya, misalnya kalau dia menggeluti sosiologi misalnya, maka dia akan terus mengasah keterpesonaannya itu, membaca buku, kemudian melihat masyarakat, baca buku lagi, melihat masyarakat. Kapan dia berhenti terpesona, kapan dia berhenti penasaran terhadap apa yang dia kaji, maka dia sungguhnya telah berhenti menjadi ilmuwan, ya, berhenti menjadi filosof. Itu cerita tentang bagaimana keterpesonaan berlanjut. Ada cerita yang kedua tentang bagaimana keterpesonaan itu berlanjut, yaitu ketika ya, ada kesadaran bahwa memang ilmu pengetahuan itu telah menjelaskan banyak hal. Ya. Sudah berapa juta atau mungkin lebih banyak lagi jilid buku yang hadir, perpustakaan yang hadir di dunia pun sebagai bukti bahwa bangunan ilmu pengetahuan itu sudah begitu dahsyatnya. Peradaban manusia sudah begitu hebatnya. Ya, akhirnya banyak hal yang bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Tetapi kenyataannya bahwa yang tidak atau belum bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan itu masih jauh lebih banyak. Ya, masih jauh lebih banyak. Dan yang mengetahui bahwa itu lebih banyak, itu hanya orang yang menguasai ilmu pengetahuan. Ya, kalau orang sama sekali tidak menguasai ilmu pengetahuan, dia tidak tahu bahwa yang belum dijelaskan itu masih jauh lebih banyak. Ya. Tapi kalau orang ahli, maka dia justru tahu bahwa semakin dia pakar, maka semakin dia tahu bahwa betapa sedikit ilmu yang diketahui tentang yang dikaji. Makanya Al-Ghazali pernah berkata, Imam Hujatul Islam Al-Ghazali mengatakan bahwa semakin saya belajar, semakin saya tahu bahwa saya nggak tahu. Karena dia semakin menyadari batas ilmunya. Orang yang setengah ilmunya itu yang kadang tidak tahu batasnya. Nah, jadi biasanya dia sok tahu dan merasa banyak tahu. Tapi orang yang pakar malah tahu bahwa batas saya di sini, batas saya di sini. Nah, setelah mengetahui batasnya di satu tempat, maka dia akan menyadari bahwa masih banyak yang belum diketahui. Nah, itu bentuk kedua keterpesonaan ya. Jadi terpesona karena ilmu pengetahuan banyak memberikan penjelasan dan mencerahkan tentang banyak hal, atau sebaliknya begitu banyak ilmu pengetahuan tetapi masih lebih banyak lagi yang belum dijelaskan. Nah, itu dua cara yang membuat keterpesonaan tetap berlanjut ya. Setelah kesangsian tadi kan ada keterpesonaan kemudian melahirkan kesangsian. Nah, kesangsian ini bisa menghentikan keterpesonaan tapi juga bisa melanjutkan. Saya sudah jelaskan ada dua hal yang membuat keterpesonaan ini tetap berlanjut ya.
Nah, dengan keterpesonaan yang masih ada tadi, ya, dengan dua cara tadi, maka muncullah asal ilmu pengetahuan yang ketiga, atau asal mula orang berpikir yang ketiga, atau asal mula orang berfilsafat yang ketiga, yaitu kesadaran akan keterbatasan. Kesadaran akan keterbatasan. Mengapa orang kenapa timbul kesadaran akan keterbatasan ini? Ya tadi, karena keterpesonaan yang masih terjaga. Keterpesonaan masih terjaga seperti apa? Tadi yang pertama bahwa keterbatasan, ya. Keterbatasan, oh ilmu ini begitu hebatnya, ya, dan ini tidak berakhir, ilmu ini masih berlanjut, tidak memuncak pada generasi ini, tapi akan masih berlanjut pada generasi-generasi selanjutnya. Itu adalah sebuah keterpesonaan juga. Kemudian yang kedua tadi, banyak hal yang belum bisa dipahami, ya, dari ilmu pengetahuan ini. Dari begitu banyak ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia, tetapi masih banyak hal-hal, bahkan jauh lebih banyak hal-hal yang belum bisa dipahami. Nah, dari situlah muncul kesadaran akan keterbatasan. Dari keterpesonaan model seperti itu lahir kesadaran akan keterbatasan. Nah, kalau kita bandingkan, ya, antara ketiga tadi, ketiga itu apa? Ya, keterpesonaan, kesangsian, dan terakhir kesadaran akan keterbatasan, ya. Maka mana kira-kira yang paling mungkin melahirkan iman? Mana yang paling mungkin melahirkan iman? Kalau kita bandingkan, maka ada filosof mengatakan bahwa yang paling mungkin dan cepat secara instan melahirkan iman adalah kesadaran akan keterbatasan. Kesadaran akan keterbatasan itulah yang melahirkan iman. Yang paling kuat, ya. Kemudian peringkat kedua yang paling kuat melahirkan iman adalah keterpesonaan. Dan yang paling terakhir yang melahirkan paling kecil potensinya melahirkan iman, walaupun bukan tidak mungkin, ya, tetap punya kemungkinan, tetapi lebih kecil, yaitu kesangsian. Jadi yang paling tinggi adalah kesadaran akan keterbatasan, lebih rendah dari itu adalah keterpesonaan, dan yang paling rendah adalah kesangsian. Itu yang paling kecil melahirkan keimanan. Nah, seperti apa yang disebut kesadaran akan keterbatasan ini? Ya, kesadaran akan keterbatasan membuka lebar peluang hadirnya keyakinan tentang yang maha tak terbatas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah iman. Namun ada problem di dalam hal kesadaran akan keterbatasan. Apa problemnya? Kesadaran akan keterbatasan itu sungguhnya lemah, ya, walaupun cepat melahirkan iman, dia posisinya lemah, rapuh, ya. Nah, kenapa rapuh? Ya, karena dia mengandung kelemahan. Ya, dia keterbatasan akan kesadaran akan keterbatasan. Nah, keterbatasan itu sendiri adalah sebentuk kelemahan. Ya. Jadi ketidakberdayaan sungguhnya. Nah, secara naluriah manusia itu tidak suka apabila dia memilih sesuatu karena dia lemah. Itu adalah naluri manusia. Bahkan dalam hal iman manusia itu juga tidak mau. Ya, jadi secara naluri manusia tidak suka menerima keimanan karena dia lemah. Ya. Lemah di hadapan yang dia imani. Di situ walaupun mudah melahirkan iman, ya, saya tegaskan ini mudah melahirkan iman. Rasa keterbatasan, rasa ketidakberdayaan, rasa lemah, rasa lunglai, segalanya itu membuat orang mudah menerima iman. Tetapi punya kelemahan, karena manusia sungguhnya berontak terhadap itu. Manusia pada dasarnya tidak suka menerima sesuatu karena dia dipaksa menerimanya. Dipaksa itu karena dia lemah, kan? Nah, itu di situ problemnya. Jadi pada tingkat tertentu, ketidakberdayaan seperti itu, ya, dalam contoh tadi kesadaran akan keterbatasan, itu akan membuat manusia berontak. Jadi kalau iman tetap berada pada posisi itu, dia akan lemah, gampang pecah. Kenapa? Manusia akan mudah berontak. Nah, kalau dia berontak,
ya, dia akan mengusir imannya. Mengusir imannya, karena imannya membuat dia lemah. Kemudian, pilihan yang lain adalah manusia akan pecah berkeping-keping. Ya, jadi manusia kemudian sekalian kuat sampai melawan Tuhan, atau sekalian lemah, ya, sama sekali sampai pecah berkeping-keping. Nah, kedua hal ini sama, terlalu kuat juga sama dengan kalau terlalu lemah. Apa samanya? Sama-sama bisa kehilangan iman. Kenapa terlalu berontak itu bisa membuat orang menolak iman? Ya karena dia kemungkinan tidak akan menerima kenyataan-kenyataan yang dia terima atas kelemahan-kelemahan. Tetapi ya kalau selain itu dia kemudian lemah sama sekali, ya sama sekali sama sekali tidak melawan, maka di situ bukan berontak, ya tetapi malah dia lupa kalau iman itu ada. Ya, dia akan lupa kalau iman itu ada. Nah pertanyaannya, kenapa kok manusia itu tidak bersedia berada dalam ketidakberdayaan? Menolak sesuatu jika dia menerimanya karena tidak berdaya. Mengapa? Karena manusia itu sudah memperoleh ruh ilahi. Ini disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Hijr, surah 15 ayat 29, wa nafakhtu fihi mir ruhi. Jadi Allah sudah meniupkan ruh ilahi ke kita, dan itu bawaannya adalah kekuatan. Karena itu manusia tidak mau tunduk. Dia akan melawan karena dia punya itu. Nah, karena itu ya apapun yang dilakukan atau diputuskan oleh manusia pastilah karena kekuatan kesadarannya, bukan karena kelemahannya. Ya. Keputusan yang berdasar kepada kelemahan dan ketidakberdayaan tidak akan pernah diambil secara ikhlas ya, oleh manusia. Nah, karena itu ya, yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini intinya adalah bahwa tadi kita sudah sebut bahwa yang paling kuat membuat orang beriman itu adalah karena kesadaran akan ketidakberdayaan, yang tengah-tengah adalah keterpesonaan, yang paling rendah adalah kesangsian. Tetapi pada akhirnya keterpesonaanlah yang bisa merawat iman dengan lebih baik. Ya. Bukan ketidakberdayaan dan bukan kesangsian. Ya. Kenapa? Ya, mengapa keterpesonaan itu bisa merawat iman dengan lebih baik dibanding yang kedua yang lain? Ya. Dibanding yang dua yang lain, karena ya keterpesonaan itu bisa menetralkan potensi berontak tadi. Jadi kalau orang terpesona, ya kecil kemungkinan dia berontak. Tetapi keterpesonaan itu juga tidak membuat manusia lemah. Jadi kalau orang terpesona itu dia tidak melawan, berontak, tapi dia juga tidak tidak lemah di satu sisi. Jadi misalnya Ustadz Abdul Karim nih melihat sesuatu yang indah lewat, ya, dan dia kemudian terpesona karena melihat sesuatu itu. Pada waktu itu, ya, pasti sisi berontaknya hilang. Tetapi sisi kelemahannya juga tidak ada. Jadi keterpesonaan itu takluk bukan karena lemah, kayak gitulah. Terpesona itu takluk bukan karena lemah. Jadi takluk bukan karena kalah. Ya, itu bedanya terpesona dengan lemah. Nah, memang keterpesonaan tidak seefektif kesadaran akan keterbatasan dalam melahirkan iman. Tetapi keterpesonaan bisa membuat iman lebih awet dan bisa meresap ke dalam sanubari, ke dalam kesadaran. Juga awet karena senantiasa berada dalam ketegangan. Jadi iman yang kuat itu adalah iman yang senantiasa berada dalam ketegangan. Ketegangan antara apa? Antara berontak dengan lemah. Kalau dia salah satunya, maka hilang iman itu. Dia harus berada di tengah-tengah. Dia di challenge. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, janganlah orang beriman itu merasa telah beriman kalau belum dicoba, ya, belum diuji. Nah, diuji itu adalah bagian upaya untuk merawat iman, ya, karena dia berada di antara ketegangan itu. Nah, ketegangan yang paling baik adalah keterpesonaan.
Nah, saya sebutkan di ujung makalah saya, bukan makalah ya, ini artikel sederhana. Keterpesonaan memang menaklukkan, tetapi tidak melemahkan atau tidak melunglaikan. Bahkan sebaliknya, keterpesonaan itu melahirkan energi. Ya, keterpesonaan juga tidak akan melahirkan berontak. Karena ketakutan akibat keterpesonaan hanya melahirkan senyum, bukan kekalahan. Saya kira itu sebagai pengantar, Ustadzul Karim, kita bisa berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazilan Ustaz atas ilmu